Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali melihat saudara-saudara bisa datang beribadah ke tempat ini. Dan ini merupakan undangan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Karena tidak semua orang bisa hadir di rumah Tuhan. Dan itu ketika kita hadir di rumah Tuhan, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk beribadah, menyembah Dia. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu teduh sejenak karena Tuhan berada di bait suci-Nya. Ayat panggilan ibadah yang memanggil ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 34 ayat keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari saudara-saudara, kita sesuai dengan Mazmur yang mengajak kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Kita katakan pada Dia, mulialah namamu Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Segala hormat, sembah, puji
nama Tuhan ditinggikan. Saudara-saudara, silakan duduk. Surah Mazmur nomor 39 ayat 9. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Ayat ini memanggil kita untuk datang kepada Tuhan untuk pengakuan dosa. Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kalimat pertama yang Tuhan tanyakan kepada Adam dan Hawa adalah, Adam, di manakah engkau? Saudara-saudara, ini bukan merupakan kalimat ketidaktahuan Tuhan, tetapi lebih merupakan kalimat untuk membangun relasi kembali, supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan. Nah, kalimat yang sama juga mungkin Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Ketika kita diminta untuk mengaku dosa kita, itu bukan karena Tuhan tidak tahu segala dosa kita, tetapi Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia, berelasi kembali kepada Dia. Karena Dia adalah batu zaman yang teguh yang tidak akan melupakan kita. Kita nyanyikan lagu ini, Batu Zaman yang Teguh. Biarlah lagu ini juga merupakan satu ungkapan hati kita bahwa Dia adalah batu zaman yang menyucikan hati dan pikiran kita. Musik akan memainkan lagu ini sekali. Setelah mari kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Biar kita kembali kepada Tuhan, berelasi kembali dengan Tuhan. Bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Tangisan dan ratapan tak memberiku pengampunan. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan. Rajinku berusaha tak menghapus dosaku. Mari jemaat kasih dalam Tuhan, kita yang ada di gedung gereja ataupun kita yang beribadah di rumah saat ini, kita datang kepada Allah mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Semuanya karena anugerah daripada Allah. Semuanya karena anugerah keselamatan daripada Allah. Kristus yang telah mati di atas kayu salib memberikan kami keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Sehingga ketika saat ini kami boleh berdiri di hadapan Allah, mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, dan meyakini anugerah pengampunan dosa daripada Kristus Yesus sendiri bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa dengar-dengaran, mentaati akan kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan
di dalam anugerah-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih dalam Tuhan. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita nyanyikan nyanyian syukur. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau Yesus ku kagumi. Kasih yang terindah dari Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temui dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar dalam hidupku. Kita katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ini kita tiba saatnya bagi kita semua untuk menyatakan pengakuan iman kita, turut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dari salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan hidup yang kekal. Saudara, dipersilakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni.
tema hari ini adalah mengenai saling mengasihi. Saudara-saudara, tema ini mungkin seringkali kita sudah dengar, sudah berpuluh-puluh kali kita dengar, tetapi begitu sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena mengasihi itu bukan sesuatu yang abstrak. Mengasihi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu biarlah kita belajar dari firman Tuhan itu supaya kita bisa lebih saling mengasihi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini, Kasih Pasti Lemah Lembut. Biar lagu ini juga mengingatkan kita bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ajarilah kami ini, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, mari dengan tetap berdiri, saudara, kita membaca Alkitab, saudara, dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Saya rindu pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita dalam posisi berdiri, karena artinya kita menghormati akan firman Tuhan, saudara. Mari saudara boleh membuka akan Alkitab saudara. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7-21, cukup panjang. Saya diberikan akan nats Alkitab ini untuk kita boleh menguraikan secara bersama-sama, kita merenungkannya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 21, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Silakan duduk, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus terlebih dahulu, saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau satu-satunya sumber kasih yang telah menjadi teladan dan inspirasi bagi kami untuk menjalankan hidup yang penuh dengan kasih. Engkau telah mengirimkan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mewujudkan kasih yang kekal di dalam dunia yang fana ini. Kami bersyukur karena teladan Kristus yang telah turun ke dalam dunia, berkorban bagi kami, sehingga menjadi contoh bagi setiap zaman, bagaimana hidup mengorbankan diri di dalam kasih. Kami memohon kiranya firman Tuhan yang Tuhan sudah inspirasikan dalam Alkitab, biarlah Tuhan Engkau menyatakan kepada kami, untuk boleh menjadi sumber hidup bagi kami, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Berkata-katalah dalam hati kami Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah berkata-kata pada waktu-waktu yang lampau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara. Saudara, ini tadi ayat saya majukan dulu ya untuk filenya, file PowerPoint-nya. Saudara, surat 1 Yohanes ditulis oleh siapa? Oleh Rasul Yohanes, saudara. Rasul Yohanes disebut sebagai Rasul Kasih. Kenapa? Karena dia penuh dengan cinta kasih, melayani zaman sampai mati sebagai Rasul terakhir, yang paling terakhir bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara. Pada waktu dia tua, Rasul-Rasul yang lain sudah mati, banyak yang mati syahid, saudara, mati martir. Yohanes Rasul yang paling muda dan meninggalnya paling tua. Saudara. Dia pernah dibuang di Pulau Patmos, dia menulis kitab Wahyu juga, dan dia mempelai wahyu tentang akhir zaman yang dia tuliskan di dalam surat Wahyu. Saudara, pada waktu dia menjadi tua, menjadi senior ketika teman-teman Rasul lain sudah mati syahid, saudara, maka dia hanya berkhotbah satu temanya. Apa khotbahnya? Temanya, saudara. Temanya saling mengasihilah kamu. Katakan demikian, saudara. Setiap kali saudara dia khotbah, selalu khotbahnya mengasihilah kamu. Itu beberapa di dalam perikop kita pun ya, Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan marilah kita saling mengasihi. Ayat 11 mengatakan demikian seterusnya. Perintah ini kami terima dari Dia. Ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya, dan seterusnya. Paling tidak 3 kali dia mengatakan ini. Kalau dalam 1 Yohanes berkali-kali dia mengatakan saling mengasihilah kamu. Ini perintah baru yang aku beri sampaikan kepadamu, saling mengasihilah kamu. Saudara, ketika dia sudah menjadi begitu lanjut usia, di mana-mana dia diombang khotbah, saudara ya. Dia kasih temanya satu, saling mengasihilah kamu. Saudara bayangkan ya, ini orang yang sudah tua sekali, senior sekali, sekolah guru gereja, setiap kali dia membuka mulut, setiap kali dia menyampaikan pengajaran,
Setiap kali saudara dia menyampaikan firman Tuhan, temanya satu, saling mengasihilah kamu. Itu sungguh yang dibutuhkan setiap zaman, saudara. Setiap zaman. Pertanyaannya, apakah Yohanes itu memang dilahirkan sebagai seorang yang lemah lembut, yang sabar, yang penuh kasih, sehingga setiap kali membuka mulut, setiap kali berkhotbah ngomongnya tentang kasih? Ternyata tidak, saudara. Bahkan bersama saudaranya itu Yakobus, saudara. Dia dijuluki anak-anak guru. Anak-anak guru. Kenapa? Karena dia anak guru itu, kalau sudah lihat guru itu beberapa hari ini hujannya luar biasa, saudara ya. Petir menyambar sampai di rumah saya CCTV mati, sampai sekarang masih mati, saudara ya. Tidak tahu kenapa. Dan seperti sangat dekat sekali. Anak guru itu maksudnya tiba-tiba ketika ada orang yang tidak menerima Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, apakah aku akan berdoa saja? Saya doa supaya nanti guru turun dari langit menyambar orang itu, karena dia tidak mau percaya pada engkau. Itu gambaran yang tidak sabar, saudara. Maka disebut sebagai anak guru, sifat tidak sabar, meledak-ledak, mudah marah. Ya kata orang sekarang itu sumbunya pendek. Sumbu pendek. Saudara, jauh dari gambaran seorang yang penuh kasih. Itu Yohanes pada waktu muda. Tetapi setelah dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri penderitaan Yesus di atas kayu salib, bagaimana Tuhan menderita, bagaimana Tuhan dicambuk, bagaimana Tuhan disesah, dimahkotai duri, sampai saudara Tuhan Yesus mati disalibkan, maka Roh Kudus mengubah dia. Dia sekarang menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Maka jangan kita percaya kalau mengatakan dia memang dari dulu seperti itu, tidak mungkin bisa berubah. Manusia itu bisa berubah, saudara. Namanya manusia. Paling tidak berubah tambah tua, begitu ya. Tambah usia, tambah lemah secara fisik, saudara. Manusia pasti berubah, yang tidak berubah cuma Tuhan, saudara. Hanya Allah saja yang tidak berubah. Kristus tidak berubah. Maka Yohanes diubah oleh Tuhan. Ketika dia menyaksikan akan kesengsaraan Kristus, ketika dia memfokuskan hidupnya kepada salib Kristus, maka Roh Kudus mengubah dia, berubah total. Anak guru menjadi rasul kasih. Itu adalah rasul Yohanes. Kalau saudara punya keluarga, siapapun dia, suami, istri, atau papa, mama, yang saudara nilai kolot, tidak bisa berubah, saudara jangan putus asa. Doakan, bawa salib kepada dia, bawa kepada renungan tentang salib Kristus. Roh Kudus akan mengubah dia menjadi orang yang lemah lembut, orang yang penuh dengan kasih, seperti Roh Kudus sudah mengubah rasul Yohanes, saudara. Dan karena perubahan yang drastis inilah, maka Yohanes punya doa, punya khotbah tentang kasih. Ya, ada cerita legenda, ini tidak ada di Alkitab, tapi legenda, ya. Legenda cerita di antara orang-orang Yahudi. Ya, ini berasal di gereja mula-mula yang menceritakan bahwa kalau di akhir ibadah, Yohanes yang memberi berkat, maka semua pulang dengan rasa kepuasan yang luar biasa. Pada zaman itu orang-orang Kristen sudah tahu dianiaya, saudara. Sehingga di mana kebaktian itu diakhiri berkat daripada Yohanes, paling memuaskan hati mereka. Yohanes yang sudah tua, selalu konsentrasi khotbahnya satu, saling mengasihilah kamu. Di seluruh zaman itu, tentara Romawi itu terkenal kejam, penuh dengan kekerasan. Orang-orang dalam kerajaan itu menemukan satu keunikan yang hanya bisa ditemukan dalam persekutuan Kristen, yaitu apa? Hidup yang saling mengasihi. Itu keunikan gereja mula-mula. Saudara, apakah dunia saat ini ketika melihat kita sebagai gereja Tuhan, mereka menemukan keunikan itu, saudara. Dalam gereja penuh saling mengasihi. Bukan percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Tetapi apakah orang-orang di luar sana melihat kita sebagai gereja Kristen adalah komunitas yang saling mengasihi, saudara. Gereja mula-mula demikian, saudara. Pada zaman Rasul Yohanes, saudara. Mereka melihat beda banget. Di luar tentara Romawi mengejar, menganiaya dengan kekerasan, gladiator. Ada perbudakan. Tapi di dalam persekutuan yang namakan Kristen pada waktu itu, mereka menemukan ini orang-orang penuh dengan saling mengasihi. Kerajaan Romawi penuh dengan pertempuran, penuh dengan pembunuhan perang. Tetapi dalam Kristus membawa hidup yang berbeda dengan zaman itu, yaitu hidup yang saling mengasihi. Ini menjadi satu tantangan buat kita. Sekaligus menjadi satu cermin buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh sama dengan gereja mula-mula? Kita hidup dalam dunia, tetapi kita sudah tidak sama dengan dunia. Karena rumah kita bukan di dunia, tetapi di surga. Tuhan menempatkan kita di tengah dunia untuk menjadi apa? Menjadi saksian bagaimana menyaksikan kasih Kristus dengan hidup saling mengasihi. Saudara, ayat yang paling terkenal Yohanes 3:16. Dikatakan gospel in gospel. Apa isinya, saudara?
Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ditulis siapa? Yohanes. Lalu ayat yang unik yang tidak ada dalam seluruh filsafat, seluruh agama, yang mengatakan Allah adalah kasih, itu keluar dari mulut Yohanes di dalam perikop tadi, yaitu ayat ke-8 dan ayat 16. Itu tidak pernah ada dikatakan Allah adalah kasih. Allah mempunyai kasih, Allah sumber kasih banyak. Itu kitab-kitab agama mengatakan demikian. Tetapi yang mengatakan Allah adalah kasih, tidak pernah ada. Bukan kasih adalah Allah. Kalau kasih adalah Allah itu berarti memberhalakan kasih. Beda, saudara, Allah adalah kasih, dengan kasih adalah Allah. Kasih adalah Allah berarti memberhalakan kasih. Banyak orang yang memberhalakan kasih. Demi kasih, cintanya kepada seseorang, dia rela apapun. Rela berbuat jahat, lihat berbuat dosa, itu memperilahkan kasih. Sudah ingat, saudara, jangan memperilahkan kasih. Karena kasih bukan Allah, tapi Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih, sumber dari bagaimana kita mengasihi. Saudara, ayat-ayat tadi, paling tidak tadi, saudara ya, ayat Yohanes 16, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, itu keluar dari mulut Yohanes, yang dia sendiri pernah naik ke Golgota, menyaksikan langsung penyaliban Kristus. Itulah sang rasul kasih, yaitu Yohanes. Tetapi apakah yang dimaksud Alkitab dengan kasih itu, saudara? Itu sama, saudara, dengan yang dimengerti budaya sekuler sekitar kita. Apakah sama, saudara? Tadi Bapak liturgis, saudara, mengatakan seperti krisis kasih. Bagaimana kita sepertinya dari dulu sudah diperintahkan mengasihi, tapi sulit mengasihi. Salah satunya ini yang ditanyakan, saya tanyakan, apakah kasih yang dimaksudkan Rasul Yohanes dan Alkitab itu sama dengan kasih yang dimengerti budaya populer sekitar kita? Hati-hati, saudara. Karena dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 12, ketika Yesus bernubuat tentang akhir zaman, dan juga Rasul Paulus waktu dia menulis surat kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Ya. Itu menggambarkan apa? Alkitab menggambarkan kondisi manusia di akhir zaman yang dikaitkan dengan kasih. Di akhir zaman, kata Yesus, manusia akan saling membenci dan kasih manusia menjadi dingin. Di hari-hari terakhir itu, kata Paulus, kasih manusia akan apa? Mencintai dirinya dan mencintai uang, mencintai hawa nafsu, tetapi tidak mencintai Allah. Jadi kasihnya kasih yang egois, kasihnya adalah kasih yang hedonistis, kasihnya materialistis. Cinta uang materialistis, cinta diri egois, dan mencintai hawa nafsu hedonistis. Saudara, hati-hati ketika ada seorang aku mengasihi engkau, jangan-jangan kasihnya kasih materialistis, kasih hedonistis, yang sebenarnya dia mengasihi diri sendiri. Makanya nampak ketika nyata kalau ketika dia mengatakan mengasihi seseorang, tapi orang itu tidak mengasihi, jadi berubah jadi benci. Kenapa? Karena sebenarnya dia mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang yang mengasihi dia. Kalau engkau tidak mengasihi saya, maka aku benci engkau. Hanya mengasihi orang apa? Yang menguntungkan dia. Tidak perlu jadi percaya Kristus, saudara. Kita mudah mengasihi orang selalu baik-baik kita. Oh, tidak usah suruh-suruh, pasti kita mengasihi. Hanya orang yang tidak normal saja yang dia menyakiti orang yang mengasihi dia. Orangnya baik pada dia, tapi kemudian dia membalas dengan kejahatan. Itu orang yang tidak normal. Orang normal kalau kita dibuat baik, wah kita pasti sungkan, kita harus membuat baik. Itu bukan kasih, saudara. Itu kasih egois. Coba ketika dia kemudian menyinggung kita, wah langsung kita marah, kita tidak mengasihi lagi. Itu bukan kasih yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, saudara. Yesus mengatakan, kasih orang akan menjadi dingin di akhir zaman. Paulus mengatakan, kasih orang itu kasih yang egoistis, cinta diri, materialistis, cinta uang, dan mencintai hawa nafsu. Maka nanti kalau sudah lihat, yang diapit itu ada 15 perbuatan jahat. Maka orang tidak akan menghormati orang tua dan sebagainya. Ya, begitu, saudara. Itu ada koin yang gelinding, saudara, tapi tidak mencintai uang, begitu ya. Ya, saudara. Ini salah satu persoalan manusia di akhir zaman adalah semakin kaburnya makna kasih yang sejati. Kasih semakin sulit untuk dipahami, saudara. Bukankah itu yang seringkali kita rasakan dan kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari? Susah sekali kita memahami makna kasih itu. Susah sekali juga kita menyatakan kasih yang bisa diterima oleh orang-orang, saudara. Kata kasih sekarang menjadi sulit dipahami. Mengapa kasih begitu sulit dipahami? Karena begitu banyak distorsi yang kita dapatkan dari lingkungan dunia terhadap kata kasih itu. Pengertian kasih sudah apa? Sudah didistorsi
dicemari oleh film-film, buku-buku roman, saudara, drama-drama seri percintaan, opera-opera sabun. Kata yang sebenarnya agung ini, saudara, menjadi sebuah kata yang murahan, menjadi sebuah kata yang trendy. Pemakaian kata kasih, love, atau cinta yang berlebihan dan penyalahgunaannya itu menyebabkan apa? Menyebabkan kata ini nyaris kehilangan maknanya yang sejati, saudara. Terlalu mudah diobral, tetapi maknanya bukanlah makna sesuai yang dinyatakan oleh Alkitab. Profesor D.A. Carson, saudara, ya, di dalam bukunya The Difficult Doctrine of the Love of God, saudara, dia mengatakan kasih, saudara, itu telah didistorsi oleh budaya dunia yang mendominasi zaman ini. Bagaimana tidak, kita lihat film selalu ada tema tentang percintaan. Lagu-lagu yang paling, saudara, yang paling ngetren itu selalu bicara tentang kasih. Selalu love song, saudara. Itu lagu-lagu yang meledak. Tapi kasihnya bukan kasih Alkitab, kasih populer. Itulah sebabnya mengapa doktrin tentang kasih Allah dalam Alkitab begitu sulit diterima manusia pada zaman ini. Ketika kita mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama, maka ditangkap kasih sama. Oh, kasih sama seperti yang saya lihat di televisi, di opera sabun, di novel percintaan, di lagu-lagu dunia tentang percintaan. Manusia zaman menangkapnya seperti itu. Bukan kasih seperti kasih Kristus. Sama sekali tidak ada dalam benak mereka. Ini krisis kasih. Pada zaman ini orang yang menyatakan sungguh-sungguh percaya kepada Allah, mayoritas percaya Allah itu adalah suatu keberadaan yang penuh kasih. Saudara. Ya, ini ada satu gambaran kalau kasih dunia populer seperti ini. Saudara. Tetapi yang membuat tugas kesaksian Kristen itu menjadi lebih sukar, yaitu ditempatkan dalam konsep yang berbeda tentang kasih ini. Saudara. Karena kepercayaan tentang kasih ini, saudara, berbeda dengan konsep Alkitab. Ketika kita bicara tentang kasih, dan ketika orang-orang lain bicara tentang kasih, beda dengan ketika Alkitab bicara tentang kasih. Dan mereka mendengar itu adalah kasih tren kebudayaan sekuler seperti mereka. Nah, kadang-kadang orang Kristen pun tidak bisa merasakan, tidak bisa membedakan perbedaannya. Budaya populer menganggap apa? Kasih itu menyenangkan. Tetapi kalau tidak menyenangkan berarti tidak ada kasih. Kalau engkau menyenangkan saya, oh kamu ada kasih. Kalau tidak menyenangkan saya, tidak ada kasih ini orang ini. Jadi saudara, kasih disamakan dengan sesuatu yang nice. Kalau nice kasih, kalau unniceness itu tidak ada kasih. Kasih yang dikenal oleh budaya zaman akhir ini tidak mengenal keadilan, tidak mengenal murka, tidak mengenal kekudusan, tidak mengenal hukuman Allah. Kasih yang diharapkan oleh generasi zaman akhir adalah kasih yang selalu menyenangkan dirinya. Harapan mereka kalau menjadi orang Kristen, yaitu harus menjadi apapun, pertama-tama yang terpenting harus menyenangkan, harus nice. Senyum selalu, tidak boleh saudara menunjukkan hal yang lain, harus senyum, ramah, begitu, tidak pernah menunjukkan kesalahan orang lain, tidak pernah mengkoreksi orang lain, tidak pernah menunjukkan kebenaran orang lain. Tidak perlu menegur akan dosa. Yang penting apa? Jangan sampai kau menjadi unniceness people. Jangan sampai. Mereka berdalih bukankah gereja itu bicara tentang kasih dan pengampunan? Begitu. Terlepas dari semuanya itu berarti kita seharusnya mengasihi satu sama lain dalam arti harus saling menyenangkan. Apakah memang demikian saudara konsep kasih yang diajarkan oleh Alkitab? Setelah ini sebuah pereduksian terhadap kasih yang dilakukan secara sembrono oleh budaya sekitar kita dan menjadikan kasih itu sesuatu yang harus menyenangkan, nice, tidak memberi ruang yang cukup untuk memikirkan secara menyeluruh cara-cara yang berbeda yang Alkitab gunakan membicarakan kasih Kristen yang limpah pengertiannya dalam beragam konteks dalam Alkitab. Saudara, Tuhan itu menyatakan murka itu karena mengasihi, saudara. Mengapa sampai pada waktu umat Israel, pada waktu mereka menyembah anak lembu emas, Tuhan sampai membunuh 3.000 orang, bayangkan. 3.000 orang, saudara. Karena Tuhan tidak ingin umatnya itu menjadi sama dengan bangsa sekitar sehingga mereka akan dihancurkan kekudusan Tuhan dan tidak ada Mesias yang dilahirkan dari mereka. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan murka itu karena kasihnya. Kalau kita baca Alkitab tidak selalu dan banyak sekali Alkitab menyaksikan Tuhan tidak nice kepada manusia.
Tidak selalu menyenangkan manusia. Tetapi dilakukan Tuhan karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Bahkan putranya sendiri saudara, tidak merasakan nice. Bagaimana mengundas anak Allah. Dia harus menderita di atas kayu salib. Dicambuk, diludahi. Ini anak Allah loh saudara. Dicambuk, diludahi saudara, dimakotai, dihina. Mati disalibkan. Tidak ada gambaran nice. Tidak ada gambaran menyenangkan. Tetapi dilakukan kenapa? Karena kasih-Nya saudara. Karena kasih-Nya. Saudara, kita baru sadar sekarang ketika bicara tentang kasih ternyata beda banget ya dengan apa yang dipahami oleh budaya populer. Sebuah survei, saudara, sebuah survei. Survei oleh Andrew Greeley pada tahun masih sudah lama, cukup lama, saya agak lupa tahunnya. Pernah mengajukan pertanyaan begini ya kepada orang-orang Kristen di sana di Amerika. Gambaran Allah mana yang lebih Anda sukai? Allah sebagai sahabat atau Allah sebagai raja yang berdaulat memerintah? Nah, saudara, kalau saudara saya tanya pertanyaan ini, pilihan saudara mana? A, Allah sebagai sahabat atau Allah sebagai raja yang berdaulat memerintah? Kira-kira saudara pilih yang mana, saudara? Pilih yang mana? Ya, survei ini banyak ya, banyak bawahnya. Tapi ini yang utama dulu. Kira-kira pilih mana, saudara? Mereka, saudara, yang mengikuti survei, 75% saudara. Mereka lebih menyukai gambaran Allah sebagai sahabat. Allah sebagai sahabat. Ini memang tidak salah. Allah memang sebagai sahabat. Allah memang juga adalah raja yang berdaulat memerintah. Tetapi kemudian saudara, hasil ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak begitu sulit untuk mempercayai akan kasih Allah. Yaitu kasih dalam budaya populer, ya, untuk sahabat yang menyenangkan, tetapi lebih sulit mempercayai keadilan Allah, murka Allah, kekudusan Allah dan kebenaran Allah sebagai raja yang memerintah. Raja memerintah harus menyatakan kehukuman, keadilan, kekudusan. Ini sebetulnya mewakili pandangan budaya populer, saudara. Lebih saudara setuju menginginkan gambaran Allah yang ramah daripada Allah yang kudus, Allah yang menyatakan kebenaran dan keadilan. Budaya populer lebih mempercayai pandangan sentimental tentang cinta atau kasih itu. Dan sayang sekali orang-orang Kristen tidak kebal saudara, terhadap pengaruh-pengaruh ini. Seperti yang diteliti oleh Marsha Witten, seorang peneliti. Terhadap 2 denominasi gereja besar di Amerika. Dia menemukan dari pengamatannya, ternyata mimbar-mimbar gereja pun mengkhotbahkan. Apa yang dikhotbahkan? Yaitu kecenderungan menghadirkan Allah dengan menekankan emosi-emosinya yang mirip dengan emosi manusia. Allah lebih mungkin merasa daripada bertindak, lebih mungkin berpikir daripada berfirman. Jadi Allah yang lebih imanen, yang lebih memahami manusia, bukan Allah yang transenden di dalam kekudusannya, kebenarannya, dan keadilannya. Kita harus seimbang, saudara. Allah memang sahabat kita, Allah dekat kita, tapi Allah adalah transenden, berbeda dengan kita, yang harus jaga kekudusannya, kebenaran, dan keadilannya. Saudara, saya dengan anak saya itu seperti teman lah. Beda mungkin hubungan saya dengan papa saya dulu begitu ya. Dia bahkan bisa pegang-pegang kepala saya. Zaman dulu mana berani kita pegang kepala papa. Seperti teman saja, saudara. Kalau ngobrol seperti teman saja. Seperti kalau enggak lihat, kalau dengar kayaknya seperti agak kurang ajar. Padahal bukan demikian. Karena sangat dekat sekali. Jadi dianggap kayak teman, saudara. Rangkul-rangkulan begitu ya begitu. Tetapi dia harus tahu saya adalah ayahnya. Yang harus dia hormati. Yang harus menyatakan sebagai kepala keluarga. Yang menyatakan kebenaran dan juga keadilan. Walaupun saya sangat mengasihi dia, saudara. Dan dia mengasihi saya. Kita harus seimbang antara Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Tapi budaya populer lebih menginginkan Allah yang imanen, saudara. Itu perlu hati-hati, saudara. Maka mimbar gereja pun harus dijaga untuk menyatakan kekudusan kebenaran Allah. Bukan hanya dalam satu sisi sebagai Allah, imanensi Allah, tapi juga transendensi Allah. Saudara, ini semua dipengaruhi oleh filsafat postmodern yang merasuk jiwa zaman ini. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu berwaspada terhadap semangat zaman yang tidak alkitabiah ini yang secara perlahan-lahan mungkin sedang mencemari konsep pikir dan wawasan Kristen kita tentang kasih. Dan saya percaya, saudara, di dalam anugerah Tuhan Rasul Yohanes dipakai Tuhan untuk bicara tentang ini, maka dia tidak bisa tentang sekali. Kalau saudara membaca surat 1 Yohanes, kayaknya kok diulang-ulang ya, ngomongnya tentang saling mengasihilah kamu, saling mengasihilah kamu.
Karena tahu, Tuhan tahu, Rasul Yohanes tahu bahwa ini adalah tidak mudah. Karena konsepnya bisa sangat berubah sepanjang zaman. Maka berkali-kali kita ini perlu berkali-kali saudara mendengar firman Tuhan, perlu berkali-kali dididik. Berapa kali Allah sudah mendidik umat Israel saudara. Yang keras kepala itu, tapi terus menerus saudara. Berkali-kali, tidak cukup satu kali. Karena prinsip daripada Alkitab adalah senantiasa itu tidak tunggal, tapi selalu berkali-kali. Dalam memberi kesaksian, dalam menegur, Allah itu selalu berkali-kali dalam kesabarannya. Berkali-kali supaya manusia bertobat. Maka kita punya ini tidak satu. Karena kalau satu dikatakan kesaksian satu orang tidak sah dalam pengadilan. Itu prinsip dipakai dalam pengadilan modern. Kan kalau KPK menangkap harus apa? Dua saksi minimal kan? Gitu. Kita punya 4 saksi Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sah. Tidak cuma satu. Kesaksian itu sah kalau tidak tunggal tapi ganda. Ini bersaksi, ya sah. Kalau cuma saksi satu, tidak kuat. Itu akan mentah. Maka kita bersyukur punya Injil yang 4 Injil. Menyaksikan tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Mati bagi engkau dan saya. Bangkit, naik ke surga. Menyelamatkan manusia yang percaya. Puji Tuhan. Perintah mengasihi, saudara. Ketika seorang ahli Taurat dari antara orang Farisi itu datang dan bertanya kepada Yesus, apakah perintah Tuhan yang utama? Saudara tahu ya perintah Tuhan utama apa? Mengasihi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Jadi Tuhan bicara juga tidak cukup hanya mengasihi Tuhan, tetapi harus mengasihi sama. Ya, tidak cukup sudah. Tidak cukup kita hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau kita ingin sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata kita juga harus mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan tidak bisa sudah dipisahkan daripada mengasihi sesama. Ini dari ayat-ayat tadi, 1 Yohanes pasal 4 menyatakan intinya seperti itu. Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi saudara kita dalam Kristus. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, lalu tidak mungkin kita mengatakan, aku mengasihi sama yang kelihatan, tapi tidak mengasihi Allah yang tidak kelihatan dan sebaliknya. Yang kelihatan saja tidak mengasihi, apalagi yang kelihatan. Jadi kita tidak mungkin mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi kita membenci manusia, membenci sama. Meskipun kita harus mengakui bahwa hidup bersama sebagai keluarga Tuhan itu seringkali menciptakan situasi di mana perintah Yesus untuk mengasihi mengalami ujian berat. Saudara berkeluarga, yang paling sulit dikasih sebenarnya adalah anggota keluarga. Kenapa? Karena kita tahu kelemahan dia. Kalau masih pacaran selalu dalam peak performance begitu ya. Saudara ingat kalau masa pacaran, sebelum pacaran wah kita selalu bukannya peak performance secara fisik, tetapi juga secara kata-kata kita, secara tingkah laku supaya menyenangkan. Tapi kalau sudah berkeluarga, itu 24 jam, saudara. Emosinya kadang-kadang tidak siap, berbagai macam, saudara. Tapi justru disitulah tantangan untuk mengasihi itu diciptakan situasi-situasi yang ujian berat bagi kasih. Kadang-kadang orang yang paling sulit dikasih apa, saudara? Orang yang dekat. Kalau ditanya anak-anak, siapa yang paling kau benci? Survei mengatakan, cukup banyak persentasinya mengatakan, papa saya paling benci dia. Saya benci banget sama dia. Padahal dia paling dekat. Kenapa? Karena tahu kelemahannya, tahu keburukannya selain kebaikannya. Yang seringkali mungkin menyakiti hati dia. Tapi justru itu, situasi keluarga itu menciptakan satu situasi yang tantangan, ujian terberat. Apakah aku benar-benar bisa melakukan perintah Yesus? Nah saudara, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara seiman kita dalam Kristus. Ya. Justru keluarga ataupun komunitas sesama itu adalah satu tempat untuk dilatih bagaimana mengasihi Tuhan dengan mengasihi sama. Banyak ujiannya, saudara. Mudah kalau kita hanya mengasihi orang yang menyenangkan kita, itu mudah. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang tidak menyenangkan bagi kita, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang tidak layak kita kasih menurut kita, tapi kita pasti harus mengasihi dia.
Saudara, kita baru sadar, saudara, kata kasih sekarang menjadi sesuatu yang sukar sekali begitu. Begitu rumitnya begitu. Saudara, memang harus kita akui bahwa mengasihi itu bukan respon alami yang otomatis keluar dari dalam diri kita. Saudara, kalau naik mobil saja tiba-tiba sudah disalib cek langsung, apakah aku mengasihi engkau? Apakah saudara malah jengkel, saudara? Saudara benci pada dia, itu tidak ada begitu. Responnya apa, saudara? Otomatis tidak mengasihi. Karena mengasihi bukan respon alami yang keluar daripada dalam diri kita. Seorang penulis, saudara, Ann Porter, dia mengatakan demikian, saudara. Ya, mengatakan kasih harus dipelajari, terus dipelajari, tidak ada habisnya. Kebencian tidak perlu diajarkan, dia akan muncul kalau ada pemicunya. Tetapi kasih, kita harus terus-menerus belajar mengasihi. Karena kita sudah orang yang sudah dalam dosa, yang sudah total depravity. Sehingga orang jahat itu tidak perlu diajari, sudah pinter. Makanya saudara lihat kenapa kejahatan itu pinter, tidak diajari, dia bisa sangat kreatif dalam berbuat jahat. Tapi kalau mengasihi, kadang-kadang susah sekali untuk kreatif. Sudah didorong-dorong, saudara, sudah diperintahkan dari mimbar, terus-menerus pendeta mengatakan mengasihilah. Tapi kita tidak kreatif bagaimana menyatakan kasih kita kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara seiman kita. Maka kita harus terus belajar mengasihi. Nah, kita bahas ayat terakhir, kalau bahas semuanya 2 jam sudah ya. Jadi saya akan langsung loncat karena tadi intinya sudah saya sampaikan. Sekarang kita loncat ayat terakhir 19, 20 dan 21 daripada 1 Yohanes pasal 4. Kita baca saudara sama-sama ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, waktu kita mengatakan Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita mengakui Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah. Jadi Allah adalah inisiatornya, saudara. Allah adalah sumber bagaimana kita bisa mengasihi. Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Allah mengasihi kita mengasihi Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita. Inisiatif betul, saudara. Tetapi kita tidak bisa memahami kasih Allah kalau kita tidak mengasihi Dia. Saudara tahu mas saya, Allah mengasihi kita mengasihi Allah. Tetapi saudara, kita tidak bisa sungguh-sungguh memahami mengapa, bagaimana, apa itu kasih Allah kepada saya kalau kita tidak mengasihi Dia. Kita baru bisa memahami sungguh-sungguh apa artinya Allah mengasihi kita kalau kita mengasihi Dia. Kita tidak bisa saudara, sungguh-sungguh memahami kenapa Kristus mati bagi saya, mengasihi saya, kalau kita tidak mengasihi Kristus. Kita tidak mungkin bisa. Dan apa itu mengasihi Allah? Rasul Yohanes mengatakan, kau mengasihi Allah adalah mengasihi saudaramu. Kita tidak bisa berbicara tentang kasih Allah tanpa mengasihi saudara kita. Ini kayak segitiga, saudara. Itu konsepnya memang. Konsepnya. Sekali lagi, saudara. Allah mengasihi kita, dasar kita mengasihi Allah. Tetapi kita tidak bisa sungguh-sungguh memahami sungguh Allah mengasihi kita kecuali kalau kita mengasihi Allah. Baru kita bisa memahami, oh Allah mengasihi saya ketika kita mengasihi Dia. Dan Yohanes mengatakan, kau tidak bisa bicara tentang mengasihi Allah kalau kau tidak mengasihi saudaramu. Kalau kau tidak mengasihi sesamamu, kau tidak bisa bicara tentang kasih Allah. Tidak bisa bicara tentang mengasihi Allah. Maka tidak ada cara lain saudara untuk kita bagaimana kita belajar mengasihi sesama yang menurut saudara itu paling tidak layak engkau kasih. Tapi engkau tetap belajar mau mengasihi dia. Kenapa? Karena engkau memandang Allah mengasihi saya. Melalui Kristus yang rela mati bagi saya. Saudara, kasih itu tidak pernah satu arah. Ya kasih selalu berbagai arah. Maksudnya apa saudara? Alkitab mengatakan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Dan juga Roh Kudus. Ketiga pribadi saling mengasihi. Alkitab tidak pernah mengajarkan kasih itu satu arah. Hanya satu arah. Saudara bayangkan. Kalau ada seorang pemuda mengasihi seorang wanita. Tapi wanita itu tidak mengasihi dia. Saudara jadi tidak? Saudara? Mungkin kasihnya bisa menjadi kebencian. Bagi yang dikasih menjadi menakutkan. Betul tidak saudara? Kalau saudara tidak senang sama orang. Tapi orangnya senang sama ngejar kamu terus saudara. Saudara rasa nyaman. Atau saudara rasa enggak suka saudara? Rasa terganggu enggak? Rasa terganggu.
Kayak saudara dikejar-kejar kan. Saudara sangat tak senang sekali orang, tapi orang terus ngejar saudara. Saudara rasa malah sangat terganggu bukan? Maka kasih itu tidak bisa satu arah. Harus berbagai arah. Itu bukan lagi kasih, tapi menjadi gangguan bagi dia. Ya, kalau satu arah itu bukanlah kasih. Maka kita tidak aja bisa menerima kasih Allah, tapi tidak menyalurkan kepada sama. Itu bukan kasih. Kita harus menyalurkan kasih itu kepada orang lain pada sama. Ya. Saudara, jadi argumentasi Yohanes cukup jelas. Kita tidak mungkin mengasihi juga tadi yang sampai saya sampaikan yang tidak kelihatan, saudara, kalau kita tidak mengasihi yang kelihatan. Demikian pula, saudara, waktu kita tidak lagi mengasihi saudara iman kita malah bukannya tidak menyukainya, tetapi sampai membencinya, sama artinya kita tidak mampu, Tuhan saya tidak mampu menjadi muridmu. Yang kau berikan perintah utama, mengasihi sesama. Jadi kalau kita saudara membenci saudaramu, atau membenci seseorang, berarti engkau mengatakan aku gagal menjadi murid Kristus. Jadi discipleship-nya gagal. Karena perintah utama mengasihi Allah, mengasihi sama. Yesus memanggil kita untuk mengasihi sama. Mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Ketika kita mengasihi dengan sepenuh hati, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan yang memberikan perintah itu. Waktu kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, atau mengasihi orang tua yang sering menyakiti hati kita mungkin, atau saudara seiman kita yang pernah begitu mengecewakan kita, tapi kita mengasihinya, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kasih Kristus. Dan Tuhan ingin kita belajar mengasihi seperti itu, saudara. Melalui kehidupan kita bersama-sama. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan melalui mengasihi sama kita, termasuk sesama yang menurut kita tidak layak menerima cinta kasih kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengasihi mereka. Jadi saudara, kenapa Tuhan berikan kepada kita teman-teman seperti itu, saudara? Teman-teman yang difficult, ya, teman-teman yang sulit. Rekan-rekan sepersekutuan atau teman gereja atau keluarga yang sulit menurut kita. Tuhan memberi kita seperti itu untuk melatih kita bagaimana mengasihi sesama. Kita perlu terus belajar, saudara. Karena bukankah Allah mengasihi kita dengan memberikan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih jelek, ketika kita masih bobrok, tapi Kristus rela mati bagi kita. Kristus mati bagi kita tidak menunggu kita baik dulu baru aku mau mati bagi engkau, tidak. Ketika kita masih dalam dosa, Kristus rela mati bagi kita. Oleh sebab itu Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21 untuk menutup khotbah ini, saudara. Kita baca bersama, saudara. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Perintah ini kita terima dari Allah. Dari Allah sendiri memberikan perintah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini seakan-akan Allah berkata, perintahku ini. Kau mau mengatakan mengasihi aku? Kalau kau mengasihi aku, engkau harus mengasihi samamu. Itu perintah Allah. Jelas sekali, saudara. Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi saya, kata Allah atau Tuhan Yesus, kau juga harus mengasihi saudaramu, sesamamu. Saya berdoa biarlah pemahaman yang benar tentang kasih Allah ini menyinari hati kita, saudara. Di masa raya Paskah ini, di mana perayaan Jumat Agung dan Paskah semakin mendekat, kita yang sudah percaya Tuhan sudah sinari dengan pancaran kasih-Nya. Mari, saudara, kita pancarkan sinar kasih kita kepada dunia dengan hidup saling mengasihi. Siapapun yang Tuhan tempatkan sekitar saudara, siapapun yang saudara jumpai, Tuhan perintahkan jelas. Kalau engkau mengasihi aku, engkau harus mengasihi sesamamu. Pernahkah saudara berpikir, kenapa saya harus ketemu orang itu? Kenapa? Karena Tuhan menginginkan engkau mengasihi dia. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi engkau. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Hari ini kami belajar apa artinya mengasihi, sebagaimana Alkitab sudah mengajarkannya. Terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami. Kami sadar betapa sulitnya mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Tapi jikalau Kristus mengasihi kami dengan rela menyerahkan nyawanya pada waktu kami masih berdosa, tolong kami Tuhan, untuk kami mau mentaati perintah Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau,
dengan mengasihi sesama. Orang-orang yang Tuhan izinkan kami jumpai dalam hidup kami, biarlah itu menjadi sasaran cinta kasih kami, untuk kami belajar bagaimana mengasihi mereka. Siapapun mereka, apapun tindakannya, apapun kata-katanya, apapun sikapnya. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kami yang lemah ini, kami butuh anugerah-Mu. Kami mau terus belajar mengasihi. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang yang mendengar firman-Mu dan percaya. Berkat-Mu mengalir dalam hati dan kehidupan mereka. Dan mereka tolong beri kekuatan untuk mampu melakukan apa yang mereka dengar hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kira-kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat supaya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar televisi saudara-saudara atau di layar HP saudara-saudara, atau saudara bisa scan di kursi depan saudara-saudara ya, atau saudara bisa transfer ke rekening BCA nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Baik, lagu yang akan kita nyanyikan ini akan mengiringi kita memberikan persembahan. Bangkit berdiri. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Doa yang besar lama nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu sebelum hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Dan biarlah kiranya juga semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Membuat kami lebih mengasihi Tuhan, membuat kami lebih mengasihi sesama kami. Terima kasih sekali lagi untuk ibadah pada pagi hari ini. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang di rumah, yang beribadah dari rumah. Berkatilah juga mereka ya Bapa, sehingga mereka juga mempunyai sukacita yang sama seperti kami hadir di sini. Sekali lagi terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam sejahtera seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Baik yang
ada di gereja maupun saudara yang masih beribadah di rumah oleh karena kondisi. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joni Sugi Cahyono, sekum kita. Biarlah firman Tuhan disampaikan sungguh boleh mengingatkan kita untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanannya. Saya ingin menyapa saudara, apakah hari ini ada yang pertama kali hadir di dalam ibadah ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada? Bisa lihat ke kiri, ke kanan. Apakah ada yang pertama? Ya, tampaknya belum ada. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah onsite yang sudah dibuka sekian lama. Di 2 kebaktian jam 7.30 dalam bahasa Indonesia dan jam 10 dalam bahasa Indonesia Mandarin atau Mandarin Indonesia. Saya menghimbau dan mengundang saudara seluruh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja. Karena inilah panggilan Tuhan untuk kita bisa hidup di dalam sebuah persekutuan yang real, sebuah ibadah yang secara fisik kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Dan saya mengundang seluruh jemaat bisa kembali beribadah bersama-sama. Untuk kondisi tertentu silakan beribadah lewat online. Kalau saudara sehat, mari kita kembali ke gedung gereja, kita bisa beribadah bersama-sama. Yang kedua adalah bidang misi dan pekabaran Injil. Saudara rencana akan mengumpulkan buku-buku pelajaran TK, SD, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kurikulum revisi 2018 ke atas. Saudara kita ini mau kirim ke Tumiang, Kalimantan Barat sebagai bahan untuk mengajar bimbel. Apabila saudara mempunyai buku-buku tersebut yang masih layak dipakai, saudara silakan kalau saudara mau sumbangkan untuk kita kirim ke sana. Silakan menghubungi tata usaha dengan nomor WA yang tertera. Batas pengumpulan 20 Maret ini. Rabu 13 Maret, saudara kita ada kebaktian doa dilakukan secara Zoom, dan saya mengundang supaya jemaat juga bisa berdoa bersama-sama setiap Rabu tengah minggu. Yang terakhir, jemaat yang mempunyai kerinduan untuk bertumbuh secara khusus di saat pandemi ini, saudara, supaya bisa punya komunitas yang sejati dalam kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama, silakan bisa menghubungi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan akan menolong saudara untuk bergabung di kelompok mana yang lebih tepat. Kita ada banyak kelompok kecil, saudara, dan saya berharap saudara yang belum punya komunitas, saudara selalu sendiri, saudara tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Saya mengundang saudara bisa bergabung di dalam kelompok kecil, agar saudara mengalami sebuah pertumbuhan yang real dalam kekristenan saudara dari waktu ke waktu. Saya mengundang saudara berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu dan pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita sampai diselimi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.